Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seorang anak kepada orang tuanya atau jamaah kepada ustadznya atau seorang murid kepada gurunya. Hadirin, apa pertanyaan yang pertama? Dia bertanya, Pak, Allah itu ada kan? Oh, ada. Tapi Allah itu ada di mana? Maka orang yang bijak, orang yang soleh, dia mengajarkan menjawab sebuah pertanyaan itu dengan sebuah perumpamaan yang barangkali, mohon maaf, barangkali dapat dicerna dengan sendiri, sehingga dia bisa menjawab dengan kalimatnya sendiri. Yang pertama, Allah itu maha besar. Kita makhluk, dan makhluk itu kecil dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kita umpamakan saja bumi ini adalah kecil. Memang bumi ini kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ada di dalam bumi yang kecil itu. Karena Allah itu maha besar, maka bumi itu ada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, gunung-gunung dan lain sebagainya berada di dalam bumi ini. Ketika bumi ini digenggam oleh Allah dan kita ada di dalamnya, di saat digenggam itu, kita di bumi tadi bertanya, Allah ada di mana? Pastinya orang yang bijak, orang yang soleh, dia akan menjawab dan merasa bahwa Allah ada di mana kita berada, yang tidak pernah lepas dari genggaman Allah. Semua perbuatan, perkataan, perilaku, sikap, dan bahkan niat kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, hatta semut yang hitam, yang sangat kecil, berada di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita. Allah maha mengetahui apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh semut itu. Mengapa? Karena Allah memandang dan mendengar, tidak menggunakan alat pandangan dan tidak menggunakan alat pendengaran. Allah melihat dengan sifatnya, yaitu basar. Allah mendengar dengan sifatnya, yaitu sama. Karena Allah melihat dengan sifatnya basar dan Allah mendengar dengan sifatnya sama, maka tidak ada batasan ruang dan waktu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, ada seekor ikan yang kecil, dia berenang bersama ibunya. Satu saat sang ibu, sang anak, dia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu,
Saya tahu ada zat yang telah menciptakan alam kita, yaitu air. Maka air hakikatnya memberikan kehidupan kepada kita. Lalu anak ini bertanya, "Ibu, di mana air itu ada?" Padahal tanpa dia sadari, dia sedang berenang-renang dan hidup di dalam air itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk air itu, bagaimana bentuk zat atau alam yang memberikan kehidupannya itu, maka sang ibu harus berani meninggalkan alamnya. Dia harus ikhtiar, dia harus bersiap-siap mencari ilmunya, menyusun kekuatan dan mentalnya. Menyusun mental dan kekuatannya. Akhirnya ketika dia sudah taklim, dia sudah belajar sepenuhnya dan dia kuasai itu, dia akhirnya berusaha berenang dengan secepat-cepatnya, dengan kekuatan yang penuh. Dia berusaha berenang ke atas, dan kekuatan yang penuh tadi dia melompat keluar dari air itu, meninggalkan alam yang memberikan dia kehidupan itu. Di saat dia terbang ke atas, kemudian dia akan terjatuh ke bawah, matanya akan terbelalak melihat itulah air yang telah menjadi alam kehidupannya. Barulah dia masuk. Setelah itu apa yang terjadi? Sang ibu pasti menyadari bahwa air yang sesungguhnya sudah dia fahami, dan dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diizinkan hidup di alam air. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha waspada. Allah mengawasi semua perilaku, tindak tanduk kita, percakapan, perilaku, sikap, dan bahkan hati yang kita miliki ini tidak pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaatnya? Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah akan mencatat setiap keburukan yang kita lakukan sekecil apapun. Tapi jangan pernah lupa, dengan kasih sayangnya Allah juga akan mencatat semua kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, dan kebaikan itu dilipat gandakan. Untuk apa? Mengalahkan satu kesalahan yang sudah tercatat tadi. Saudaraku sekalian, mari fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk meraih ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.